Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Bimo Wijayatmojo, sering dipanggil Bimo, dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM H04222024. Nah, di sini aku akan memberikan sedikit informasi tentang apa sih moral dan etika itu. Sebelumnya, kalian paham nggak apa itu moral dan etika? Kalau nggak tahu, yuk simak beberapa penjelasan berikut ini. Istilah moral dan etika kerap kali dianggap sama, sehingga penggunaannya juga sering tertukar. Padahal kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Etika dan moral merupakan istilah untuk pedoman yang dianut seseorang atau kelompok untuk menjalani hidup dengan baik dan teratur. Meski sering disebut mirip, penggunaan kata etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari jelas berbeda. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Cekidot. Pengertian moral. Moral sendiri adalah ide gagasan yang dianut seseorang tentang mana yang baik dan mana yang buruk, terutama berkaitan dengan perilaku atau sikap dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Moral sendiri dipengaruhi nilai-nilai yang dianut oleh keluarga, tempat tinggal, dan waktu tertentu. Oleh sebab itu, moral bersifat subjektif atau pribadi. Selanjutnya, menurut Elizabeth B. Harlock, moral merupakan upaya manusia untuk mendefinisikan apa yang benar dan salah tentang tindakan dan pikiran kita, dan apa yang baik dan buruk tentang keberadaan kita sebagai manusia. Selanjutnya, apa sih fungsi dari moral itu? Ahli filsuf mengatakan bahwa fungsi moral yang utama adalah untuk mengurangi ketegangan sosial. Nah, selain itu ada beberapa fungsi lain, yaitu yang pertama, membentuk karakter atau kepribadian. Yang kedua, menjaga masyarakat agar tidak bertindak seenaknya. Dan yang ketiga, mendorong kemajuan manusia. Serta yang keempat, menyelesaikan konflik kepentingan dengan cara yang adil dan teratur. Selain fungsi tersebut, ada juga contoh sikap di mana dapat dikatakan sebagai moral, yaitu yang pertama, selalu berkata jujur, yang kedua, tidak curang dalam melakukan sesuatu, dan yang ketiga, tidak merusak properti umum. Artian etika. Etika sendiri adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan nilai moral tadi. Nah, etika juga diartikan sebagai filsafat bidang moral yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak. Selain itu, etika juga disebut sebagai gagasan untuk menciptakan keteraturan yang diakui bersama oleh semua orang dalam suatu kelompok sosial. Karena dibangun dan diikat secara berkelompok, maka etika harus dipatuhi oleh setiap orang dalam kelompok tersebut. Nah, jadi walaupun orang-orang yang tidak suka atau tidak setuju dengan etika yang ada dalam kelompok tersebut, maka ia tetap harus mematuhi etika tersebut. Meski begitu, jika terjadi perubahan dalam kelompok, maka etika di dalamnya juga bisa ikut mengikuti kondisi dan situasi yang ada. Nah, dari urian tersebut, setidaknya ada hal-hal yang mendasari pengertian etika, yaitu cara manusia dalam berperilaku, cara manusia membentuk kebiasaan hingga menjadi suatu norma yang umum, dan etika manusia dalam menentukan tujuan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral. Nah, etika sendiri juga memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya adalah etika memiliki sifat yang mutlak, yang artinya berlaku untuk siapa saja dan di mana saja maupun kapan saja. Selain itu, ada ciri-ciri lain adalah tetap berlaku meski tanpa disaksikan orang lain. Selanjutnya, contoh-contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, menggunakan ilmu dan keahlian yang dimiliki untuk hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak memandang rendah orang lain. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat.
Selanjutnya kita masuk ke pelanggaran moral dan etika. Nah, di sini pelanggaran moral dan etika itu sering kita lihat di berbagai tempat. Bahkan kayak gimana ya? Kita menganggapnya hal yang wajar, hal yang lumrah. Padahal itu yang sangat tidak patut untuk kita lakukan. Yang pertama, yaitu perjudian. Mengapa perjudian termasuk pelanggaran moral dan etika? Ya karena perjudian itu jelas-jelas dilarang oleh pemerintah maupun dilarang oleh agama. Nah, kecintaan seseorang pada uang ini membuat seseorang ingin terus-menerus menggandakan uang. Ketika dalam keadaan seperti itu, seseorang akan melakukan segala hal yang menurutnya itu menguntungkan. Nah, saat seseorang sudah mengenal nikmatnya perjudian, maka itu akan membuatnya kecanduan dan terus-menerus mengulanginya. Pelanggaran yang kedua yaitu menyerobot antrean. Budaya antri memang terlihat sepele, namun tahukah kalian jika budaya antri ini merupakan cerminan kepribadianmu loh. Walaupun hal kecil, tapi memiliki dampak yang sangat besar. Menyerobot antrean adalah salah satu etika di tempat umum. Nah, jadi sebaiknya kita tidak menyerobot antrean dan sabar menunggu antrean agar tidak merusak kepribadian kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu merusak fasilitas umum. Nah, keberadaan fasilitas umum memang cukup mudah ditemukan, baik itu berupa fasilitas tempat ibadah, transportasi, tempat belanja maupun fasilitas-fasilitas umum yang lain. Namun demikian, tidak dengan orang-orang yang bertanggung jawab menjaganya. Bisa dikatakan keberadaan orang-orang yang bertanggung jawab bisa dihitung dengan jari lah, tidak banyak. Lalu melakukan tindakan yang berpotensi memicu kerusakan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering kita jumpai di tempat umum. Tentu kamu sudah tidak asing tentang kran wastafel yang bermasalah atau kursi taman yang rusak. Nah, itu bentuk nyata dari perusakan fasilitas umum oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke upaya untuk mengurangi tingkat pelanggaran moral dan etika. Sejatinya, pendidikan haruslah mampu mendidik agar terciptanya moral serta akhlak yang baik, agar terbentuk generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Pancasila dan juga nilai-nilai dalam agama. Sebagaimana dalam sila Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, seharusnya dengan ini menjadi acuan bagi para generasi saat ini untuk mengadopsinya, seperti akan halnya dalam mata kuliah Pancasila yang banyak membahas tentang moralitas. Namun, urgensi dari permasalahan ini adalah sulitnya memahami arti dari pendidikan moral itu sendiri, serta adanya faktor-faktor yang memicu buruknya moral generasi bangsa. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi pada generasi penerus bangsa, maka solusi untuk menanggapi masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua, memilih teman dan bergaul di lingkungan yang tepat. Yang ketiga, mampu memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. Yang keempat, memperluas wawasan dan pengetahuan dalam ranah ilmu, pengetahuan dan kehidupan sosial. Yang kelima, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengadakan pendidikan moral dan pengembangan karakter pada mata kuliah yang diajarkan di kampus maupun di luar kampus. Begitu sedikit pemaparan mengenai apa sih moral dan etika itu, dan contoh pelanggaran serta cara menanggulanginya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Selamat berlibur.